Saya pernah punya pengalaman waktu masih di Madinah dan saya tutup dengan ini tentunya. Kalau masih ada waktu saya berikan kesempatan bertanya. Pernah teman-teman saya waktu masih pertama datang ke Madinah dan perlu antum tahu, mungkin di sini Ustadz Mukhlis juga tahu tentunya tentang masalah kondisi Madinah. Madinah, Saudi secara umum, tidak ada bioskop, tidak ada karaoke, tidak ada sekolah yang bercampur baur laki-laki perempuan, gitu kan. Saya waktu itu tahun 1990 memang dari SMA pada saat saya masuk ke Madinah. Maka pada saat saya masuk ke Madinah teman-teman sekalian dalam kondisi memang SMA, mudah-mudahan sekarang sudah jadi lebih baik ya. Pada saat itu memang saya tahunya orang-orang hidupnya bebas, pacaran sana sini, wah minum khamar, udah biasa ke tempat-tempat hiburan seperti ini. Di sana tidak ada. Terbentuk seperti itulah keadaan. Hiburan kami dari kampus menuju ke Masjid Nabawi atau memang ke rumah orang-orang Indonesia yang gitu pun kita datang kadang-kadang menasihati mereka. Baru kemudian di kampus. Intinya gitu. Tiap hari belajar agama, dengarkan ayat, dengarkan hadis, terbawa dalam arus itu. Satu waktu teman-teman di hari ujian tingkat 3 SMA, sekolah kelas 3 SMA, saya lagi mau ujian, belajar balaghah. Sebuah pelajaran yang saya melihat pelajaran ini berat bagi saya pada saat itu. Setiap saya hafal, lupa. Saya duduk dari habis duhur, keluar dari ujian pertama, sampai sudah menjelang Isya, nggak ada sesuatu yang bisa masuk, nggak berbekas nih. Ada apa ya? Saya bingung. Kemudian saya kebetulan berteman dekat dengan adiknya Dr. Sulaiman Rahili. Sekarang sudah jadi dokter juga, Dr. Muhammad. Semoga Allah jaga beliau, jadi dosen juga di kampus Madinah tentunya sekarang. Teman dekat saya, tapi dia kakak kelas. Dia sudah di Fakultas Hadis dan masya Allah orangnya mumtaz terus. Orangnya lulusnya bagus sekali. Maka saya pun minta tolong sama beliau, kalau bisa tolong bantu saya. Gimana caranya saya belajar nih, besok ujian. Dari siang sampai malam saya belum bisa ini gitu. Masuk dari ke masjid, kampus waktu itu, duduk, kemudian dia bilang, kenapa Khalid? Saya bilang, ya akhir dari tadi saya baca nggak bisa masuk nih. Dan tidak paham, bisa antum baca. Anak ini Masya Allah terkenal sekali. Dia kalau hari ujian cuma duduk sama satu temannya orang Sudan. Mereka duduk maksimal 1 jam. Duduk dia berdua berdialog tentang besok mau diujian apa. Poin pertama, poin kedua, dialog santai begini, besok keluar nilainya 100. Luar biasa berkahnya orang ini. Saya bilang, saya nggak bisa, pelajaran nggak bisa masuk. Dia bilang, kamu sudah sholat ba'da Isya belum? Saya bilang, belum. Baik, sekarang ente sholat. Beristighfar kepada Allah. Mungkin ada dosa yang mengganjal, ente nggak bisa paham belajar. Saya nggak pakai banyak tanya pada saat itu, berdiri teman-teman sekalian, kemudian saya langsung sholat ba'da Isya biasa. Tapi dalam sujud saya beristighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkan kesalahan dan seterusnya. Ke dalam sujud kita boleh berdoa dalam ibadah sunnah atau dalam sholat sunnah kita boleh berdoa. Kata Nabi SAW, "Aqrab abdun ila rabbi wa huwa sajid, fa'aktsiru fihi du'a." Seseorang hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud maka berbanyaklah doa. Subhanallah, setelah saya salam, ini kesaksian saya sendiri. Setelah saya salam, duduk sama dia setengah jam atau 40 menit saya faham semua itu pelajaran. Dibantu sama dia memang, tapi saya jadi faham. Pernah kejadian yang lain juga, padahal waktu itu teman-teman saya tidak berbaur ya, tidak pernah namanya pacar-pacaran tuh. Tidak ada perempuan di sana, semua pakai cadar, apa yang mau dilihat? Gitu kan. Nggak ada diskotik, nggak ada karaoke, hiburannya orang. Tapi subhanallah ganjal, dosa apa nih? Gitu. Tapi istighfar subhanallah membenarkan. Apalagi kalau orang dasarnya kehidupannya kayak kita di Indonesia, bebas sekali, gimana nih? Berarti memang kehusyuan ibadah dan diijabahnya doa berhubungan dengan puncaknya amal saleh. Pernah di tingkat 2 kuliah teman-teman, saya duduk di Masjid Nabawi dengan salah satu teman saya dari Manado, teman dekat saya. Kemudian saya duduk sama beliau, duduk belajar. Kadang-kadang dia juga nanya sama saya, berbagi lagi. Tapi waktu itu saya tidak bisa masuk pelajaran. 2 mata pelajaran besok ujian. Saya harus kejar target bagaimana mendapatkan nilai terbaik. Subhanallah, duduk. Dari ba'dal asr, duduk berjam-jam. Asar ke maghrib 3 jam setengah. Maghrib ke isya masih ada 1 jam setengah. Ini 5 jam, 6 jam ada waktu, tapi nggak ngerti-ngerti. Sampai saya habis sholat maghrib, saya bilang sama akhi ini, ada apa ya? Kok saya nggak bisa paham? Terus dia bilang, nggak apa-apa akhi, baca aja. Oke lah. Di depan saya tiba-tiba saya ada halaqah Quran. Ada halaqah Quran, ada satu syekh, orang cuma baca 1 ayat, 2 ayat dibetulin sama dia. Kok enak sekali ngelihatnya halaqah ini ya? Kayak orang-orang ini nggak ada beban. Saya lagi ada beban mau ujian besok ini. Saya tutup bukunya, ditanya sama dia, mau kemana akhi? Sebentar anak mau hadir di halaqah Quran. Itu apa itu orang-orang yang baru belajar ngaji? Nggak masalah, saya mau hadir di situ. Cari fadilah majelisnya. Saya duduklah, mulai syekhnya kasih baca-baca, tapi tiba giliran saya berapa ayat saya baca. Subhanallah, begitu saya duduk teman-teman sekalian, saya seperti kosong dari semuanya kecuali Al-Quran. Duduk, baca Al-Quran. Habis saya baca, berhenti pas azan Isya, gitu kan?
Habis sholat isya, pulang ke kampus, saya baca teman-teman setengah jam saya baca buku yang begitu tebal, saya paham semuanya. Besok ujiannya maksimal. Berarti luar biasa ini hubungan sama Allah memang harus bagus, dan jangan sampai ada dosa ini. Dosa memang sedikit mengganjal. Sampai para ulama salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau terjadi perubahan atau masalah di keluarga saya atau tunggangan saya. Mereka bermuhasabah dengan cara seperti itu teman-teman sekalian. Ibadah diawali dengan keikhlasan, diakhiri dengan ketentraman. Dan maksiat dimulai dengan ketakutan dan diakhiri dengan penyesalan.